Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wal'ahu amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim ahalallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam fa huwa yawma tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim. Fasabbihu rabbakum fihi wa'azimuhu wa tubu ilallah wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita tiba di bulan Syawal 1444 Hijriah, tepat di hari raya Idul Fitri. Sebulan penuh kita melaksanakan ibadah di bulan mulia, bulan maghfirah, bulan penuh dengan keberkahan, bulan dengan penuh ampunan, bulan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan suci, bulan Ramadan. Harapan kita semua, setelah 1 bulan penuh kita dididik beribadah dengan khusyuk di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal kebaikan kita. Dan yang paling terpenting, kita semua menjadi seorang yang baru, seorang yang disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki catatan yang baru, lembaran yang baru, yang putih, bersih tanpa noda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan di dunia ini sejatinya adalah sebuah ujian, dan tidak ada satupun orang yang hidup
kecuali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi, para rasul, utusan Allah pun tak luput daripada ujian. Sejak kita terlahir di dunia ini, senantiasa dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan ujian. Ketika memasuki sekolah ada ujian, di setiap kenaikan kelas ada ujian, dan bahkan kelulusan pun ada ujian. Ketika ingin mendapatkan pekerjaan, kita pun ditanya, diuji tentang kemampuan kita untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Demikian pula dengan kehidupan ini, sejatinya adalah ujian, di mana tempat kelulusannya adalah kehidupan akhirat, yaitu surga Allah, atau justru kita mendapatkan kecelakaan di neraka Allah Subhanahu wa taala, bahagia selamanya atau sengsara selamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ujian yang diselenggarakan oleh manusia tentu sangat berbeda dengan ujian yang diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian di tempat pendidikan maupun di tempat kita bekerja bersifat rahasia, tidak diketahui oleh diri kita. Jangankan jawaban, bahkan soal pun bersifat rahasia, tidak diketahui oleh diri kita. Sangat berbeda dengan ujian masuk surga Allah. Jangankan soal-soalnya, bahkan jawabannya pun sudah diberitahukan oleh Allah dan sudah menjadi pengetahuan umum yang disampaikan oleh para nabi dan juga oleh para rasul Allah. Maka sungguh bodohlah diri kita jika kita tidak lulus memasuki surga Allah. Dan kunci memasuki surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itu adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat pembeda antara kaum muslimin dengan orang lain yang tidak beriman. Kalimat penentu kebahagiaan di surga atau justru kesengsaraan diri kita di neraka Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha haramun 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan seseorang masuk neraka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid di atas tentu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi perlu diyakini dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan tersebut dibuktikan dengan pengabdian dan penghambaan diri kita kepada Allah dengan berbagai macam ibadah yang telah disyariatkan oleh agama kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di setiap Ramadan kita selalu mendengar dan bahkan hafal hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya ketika memasuki bulan Ramadan maka syaitan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memang begitulah keutamaan bulan suci Ramadan, di mana setan-setan akan dibelenggu, pintu surga akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup.
Tetapi hadis di atas tidak tepat dimaknai secara tekstual. Untuk memahaminya perlu memahami makna majazi atau makna yang lebih dalam lagi. Setan dibelenggu di bulan Ramadan bukan berarti setan tidak akan menggoda manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Terbukti saat bulan Ramadan masih banyak yang tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melaksanakan ibadah salat, tidak melaksanakan ibadah puasa, bahkan membatalkan puasa karena tidak kuat menahan lapar dan haus, dan akhirnya dengan segala alasan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setan dibelenggu berarti kaum muslimin yang menjalankan ibadah puasa diberikan kemampuan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menuruti bisikan-bisikan syaitan. Lantas bagaimana dengan adanya kata pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup? Maksud pintu surga dibuka karena di bulan puasa amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya, sehingga kesempatan masuk surga jauh lebih besar. Sedangkan pintu neraka ditutup berarti di bulan Ramadan kesempatan kita untuk melakukan perbuatan dosa lebih sulit, lebih kecil dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Kalimat tauhid yang sudah kita miliki dan kita simpan di dalam hati kita bisa jadi tidak dapat kita gunakan untuk membuka pintu-pintu surga. Hal ini dikarenakan pintu surga terkunci dari dalam. Maka oleh karena itu kita perlu mengetuk pintu-pintu tersebut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang mencakup amalan-amalan yang dapat mengetuk pintu surga, yaitu afsyus salam wa at'imut ta'am wasil wal arham wasalu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sebarkanlah salam, berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wasallu wan nas, sesama manusia, dan kemudian bangunlah di malam hari berdoa, meminta, bermunajat kepada Allah. Kemudian tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan, dengan kebahagiaan, dengan keselamatan. Nasihat ini disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dengan kaum muslimin memasuki kota Madinah. Di dalam hadis tersebut ada 4 amalan yang dapat membantu kita mengetuk dan membuka pintu surga. Yang pertama, menebarkan salam. Salam secara bahasa dipahami sebagai ucapan, yaitu assalamualaikum. Dan ini adalah ucapan salam yang harus kita jadikan tradisi kebaikan di antara kaum muslimin. Salam juga dimaknai sebagai keselamatan dan perdamaian. Setiap muslim dimanapun berada dituntut untuk menebarkan keselamatan dan perdamaian, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak patut seorang muslim menimbulkan keresahan, kerusakan, dan kehancuran tatanan sosial kehidupan di masyarakat, karena itu menjadi penghalang baginya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberikan makan. Di antara hikmah diwajibkannya puasa bulan suci Ramadan adalah agar kita turut merasakan lapar dan haus. Sementara banyak orang yang lapar bukan karena puasa, tetapi karena kelaparan dan karena ketiadaan makanan yang harus dimakan.
Dan lapar di sini tidak terbatas dengan kosongnya perut dari makanan dan minuman, tetapi juga kosongnya akal dari ilmu. Maka dalam konteks ini kita dituntut tidak hanya berbagi makanan sebagai nutrisi jasmani, tetapi juga berbagi kebaikan dalam rangka menumbuhkan, mengadakan pendidikan sebagai tambahan nutrisi kejiwaan bagi diri kita dan juga generasi setelah diri kita. Yang ketiga, menjalani silaturahim atau kasih sayang. Agama kita sangat menganjurkan untuk menjalin silaturahim, karena silaturahim mendatangkan manfaat yang luar biasa, memperpanjang umur, melapangkan rezeki, dan dijauhi dari neraka. Menjadi salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan sesama, dan menjadikan diri kita sebagai makhluk yang mulia. Yang terakhir, bangunlah di tengah malam ketika orang terenyenyak tidur, dibelai dengan mimpi, maka kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memeriksa diri yang kotor, mengangkat tangan, memohon ampunan dosa atas segala kesalahan yang kita lakukan, sembunyi bersama Allah, merasakan ketenangan, kesyahduan, kekhusyuan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah malam yang sunyi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka momentum Idul Fitri ini sangat tepat kita manfaatkan untuk bersilaturahim kepada orang tua, keluarga, sanak saudara, tetangga, dan kepada orang-orang yang kita kenal. Yang keempat, sholat malam. Sholat sunnah yang paling besar pahalanya adalah qiyamul lail. Semoga kebiasaan sholat malam, sholat tarawih, sholat witir, tadarus, bangun malam untuk sahur yang kita lakukan sebulan kemarin mampu kita pertahankan selama 11 bulan ke depan, sehingga tujuan diwajibkannya puasa dapat terwujud, yaitu terwujudnya jiwa yang bertakwa dan hadirnya jiwa-jiwa yang solehat, yang suka menebar kebaikan, keselamatan, dan juga perdamaian, serta jiwa yang peduli terhadap kekurangan, kefakiran, kemiskinan, dan ramah kepada sesama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus, memberikan kekuatan bagi diri kita untuk istiqomah di jalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira,
wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdah la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Waradallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعذ الشرك والمشركين ونصر عبادك الموحدين ونصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انفعنا البلاء والوباء والزلازل والمهان وسوء الفتن والمهان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في رزقي، وتوبة قبل الموت، وتوبة قبل الموت، وتوبة قبل الموت، ومغفرة بعد الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغرا. اللهم اغفر لذنوبنا، واغفر ولوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغرا. اللهم اغفر لذنوبنا، واغفر والدينا، وارحمهم كما ربونا صغرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وجدتنا وجدنا، ولمشايخنا ولأساتذتنا، ولمن حضرنا ولمن غاب عنا، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.